syukur bagimu dalam puji dan sembah. Pertolongan kita datang dari Allah Bapa Sang Pencipta, Khalik langit dan bumi. Tuhan beserta saudara sekalian. Pada minggu ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang utuh dan jelas. Sesuatu yang utuh dan jelas itu terjadi hanya karena Kristus Tuhan yang telah naik ke surga. Mari kita mengakui dosa dan kelemahan kita. Ya Tuhan, kami Yesus Kristus, kami mengaku bahwa rupanya kehidupan kami tak kunjung menjadi utuh. Ketika kami sendiri masih bisa dipengaruhi oleh kejahatan di luar sana, bahkan kejahatan yang muncul dari diri kami. Dan tentang kasih, maka rupanya kasih-Mu pun tak jelas ketika seharusnya muncul dari hidup kami yang memancarkan kasih. Kami masih memancarkan kasih dengan tersendat-sendat karena kelemahan kami. Tuhan, kiranya Engkau sudi menerima pengakuan kami, karena kami mengaku di dalam ketulusan hati kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami mengaku. Amin. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat.
padamu, Juru Selamat, aku berserah. Berita anugerah diambil dari Roma 4 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita saling memberikan salam damai. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taman dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan berdoa. Tuhan, kami serahkan diri kami ke dalam tangan kuasa Roh Kudus, agar hanya Engkau sendiri yang membimbing kami, dan kami turut ikut serta di dalamnya, mempergumulkan, memperjuangkan, dan bertekad di dalam kehidupan ini, agar firman-Mu menjadi nyata. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Yohanes 17 ayat 20 sampai yang ke-26. Bunyinya demikian. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa,
Aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita semua yang selalu menggenggam firman-Nya dalam hidup ini. Haleluya, 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 haleluya. Hampir semua orang di dunia ini, orang beriman yang saya maksud, mempunyai tujuan hidup yang sama atau universal atau general. Yaitu apa? Yaitu memuliakan Tuhan. Namun sesungguhnya, apakah benar setiap orang berhasil memaknai tentang apa yang dimaksud dengan memuliakan Tuhan? Apakah memuliakan Tuhan itu berarti hidup kita menjadi serba mirip atau sama? Saya kira jawabannya pasti tidak. Karena setiap orang mempunyai jalan hidupnya masing-masing. Dan Tuhan sudah mendesain setiap perjalanan hidup orang secara berbeda. Maka, di bagian ini, di bagian di mana Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya tentang bagaimana kemuliaan Sang Bapa itu muncul melalui Sang Anak, yaitu Yesus sendiri, tentu ada hal yang membuat semuanya itu tetap bisa berbeda-beda, tetapi kemuliaan itu berhasil dimunculkan. Dan itu semua bermuara di dalam satu hal, yaitu apa? Yaitu kasih. Jika kasih adalah satu proses yang membawa kepada kemuliaan Allah yang sejati, maka rupanya murid-murid Yesus pun juga mengalami proses yang panjang untuk diuji tentang kasih. Kasih yang perlu dilatih, dibentuk di dalam persekutuan mereka sendiri sebagai murid-murid Kristus, layaknya kita sebagai gereja. Kasih yang juga diuji dan dibentuk agar menjadi semakin utuh dan jelas tentang kasih itu sendiri ketika diperhadapkan dengan berbagai kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia-manusia di sekeliling seseorang yang mengaku bahwa dia mempunyai kasih yang berasal dari Sang Juru Selamat. Jadi saudaraku, kita kini semakin jelas bahwa jika Anda mengatakan bahwa hidup Anda ingin dipakai oleh Allah untuk kemuliaan bagi Tuhan, maka apakah kasih yang ada dalam diri kita sudah semakin utuh dan jelas? Itulah yang menjadi jawaban bagi kita semua, agar kita tidak perlu mempertanyakan tentang kasih yang utuh dan jelas yang ada di sekeliling kita, tetapi cukup bertanya kepada diri kita masing-masing. Kiranya Tuhan menguatkan Anda untuk selalu membawa kasih sampai pada kemuliaan Tuhan nyata dalam kehidupan Anda dan saya. Kiranya Tuhan memberkati Anda dan saya. Mari dengan bangkit berdiri kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan syafaat. Ya Tuhan, kini kami menyadari bahwa kasih kami tidak kunjung utuh dan jelas. Agar kasih kami menjadi utuh dan jelas, kami butuh semakin dekat dan menyatu dengan Engkau sendiri, ya Yesus. Karena hanya kasih-Mu lah yang utuh dan jelas, tak perlu dipertanyakan, tidak perlu diragukan lagi. Maka kini doa kami naikkan bagi kami, bagi orang di dekat kami, bahkan orang yang jarang kami doakan. Agar kami berharap, agar orang-orang yang kami doakan semakin memiliki kasih yang utuh dan jelas di dalam kehidupan ini. Sehingga kemuliaan Tuhan boleh terpancar dari setiap pekerjaan yang kami kerjakan, yang kami sentuh, tiap pergaulan yang kami hayati dan kami jalani, setiap orang yang kami kenali, dan seluruh perjalanan hidup kami. Setiap doa ini kami satukan bersama doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan, serta kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Sebagai landasannya akan saya bacakan dari 1 Tawarik 29 ayat yang ke-17a. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau
Mari dengan bangkit berdiri kita akan memanjatkan doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk penyertaan Tuhan pada setiap kami, untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan pada setiap kami. Dan bila saat ini kami mempersembahkan dengan tulus ikhlas apa yang telah Engkau berikan pada kami terlebih dahulu ya Tuhan. Dan Engkau menguduskannya, Engkau memberkati para majelis agar kami dapat mengelolanya dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya, amin. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sembuh, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Di jalan maut kelam sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.